Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memaparkan hasil tugas praktik 3, yaitu pembuatan aplikasi Sita berbasis Vue.js. Perkenalkan, sebelumnya saya Cika Fergiawan, program studi sistem informasi. Di proyek kali ini aplikasi ini disusun dengan struktur file utama yaitu HTML. Di sini terdapat indeks HTML yang berisi login screen. Kemudian di stok HTML itu halaman manajemen stok. Kemudian di tracking HTML itu tracking yang berisi delivery order dari pemesanan bahan ajar di sistem informasi ini. Kemudian di bagian JavaScript ini terdiri dari 3, yaitu data bahan ajar JavaScript .js, kemudian stock app.js, kemudian tracking app.js. Di data bahan ajar ini terdiri dari berisi dummy data dalam bentuk JSON. Kemudian di stock app.js ini berisi view instance untuk fitur manajemen stok. Kemudian di tracking app.js itu view instance untuk fitur tracking delivery order. Kemudian di asset ini terdapat logo UT. Kemudian yang terakhir itu folder CSS. Ini styling dan penyesuaian tampilan yang melengkapi Bootstrap. Jadi struktur ini mengikuti pola modular, memisahkan logika aplikasi, data, dan tampilan sebagaimana standar dalam penilaian. Kemudian di indeks HTML pada bagian login, aplikasi menyediakan form untuk username dan password. Di sini validasi dilakukan langsung melalui view instance yang sederhana, yaitu memeriksa apakah nilai dari username dan password sesuai dengan kredensial yang diterapkan atau tidak. Jadi mungkin kita langsung login aja. Nah, jika kredensialnya sesuai, maka langsung ditampilkan dengan tampilan utama aplikasi, yaitu manajemen stok bahan ajar. Di halaman ini menampilkan tabel stok bahan ajar secara dinamis. Jadi data yang disajikan ini meliputi kode mata kuliah di sini di dalam tabel, kemudian judul, kategori, kemudian lokasi, harga, dan jumlah stok, kemudian status, serta status ketersediaan. Jadi status stok ditentukan otomatis. Ketika stok melebihi safety, itu statusnya akan aman yang berwarna hijau. Kemudian stok kurang dari safety-nya, kurang dari 8 misalnya, stok akan otomatis dibuat statusnya menipis yang berwarna kuning. Kemudian jika stok 0, maka statusnya akan kosong dan berwarna merah. Kemudian di sini juga terdapat fitur filtering berdasarkan UPBJJ dan kategori, serta pengurutan judul menurut judul atau stok dan harga yang juga disediakan gitu.
Jadi semua input yang dihubungkan dengan menggunakan semua input yang di sini dihubungkan dengan dihubungkan dengan data menggunakan vModel, sedangkan tampilan table menggunakan v-for. Kemudian conditional rendering seperti v-if digunakan untuk menentukan status stok gitu. Jadi kemudian computed property-nya fitur filtering dan sorting ditangani oleh computed by property bernama filtered list, dan computed dipilih karena efisien, hanya menghitung ulang ketika data sumber berubah, sehingga proses penyaringan terasa ringan meskipun datanya bertambah gitu. Kemudian weight charge, ada 2 weight charge yang diterapkan di sini untuk memenuhi kebutuhan reaktivitas. Jadi weight charge yang pertama pada UPBJJ untuk mereset kategori ketika lokasi berubah. Ini berubah. Kemudian weight charge pada status modal untuk memantau perubahan tampilan menu formulir. Kemudian fitur penambahan dan pembaruan dan penghapusan data ditulis dalam bagian methods. Jadi untuk pembaruan untuk penambahan dan edit data memanfaatkan form yang terhubung dengan objek melalui vModel. Untuk pembaruan data diganti menggunakan splice, sedangkan penghapusan dilakukan dengan memfilter array berdasarkan kode bahan ajar. Aplikasi menerapkan validasi sederhana pada form serta memanfaatkan event seperti enter untuk menyimpan data dan escape untuk menutup modal. Melalui event listener dalam hook created. Kemudian kita pindah ke tracking delivery order. Pada halaman tracking pengiriman, aplikasi dapat menampilkan detail pengiriman berdasarkan nomor dari delivery order atau NIM. Data yang ditampilkan mencakup identitas mahasiswa. Di sini identitas mahasiswa, kemudian ekspedisi, kemudian paket bahan ajar, kemudian total harga, kemudian bahan ajar, kemudian tanggal kirim, kemudian riwayat perjalanan paket. Kemudian teknis implementasi auto generate nomor di sini sudah dilakukan secara otomatis menggunakan computed property generate DO number yang menggabungkan tahun berjalan dengan urutan data. Kemudian pencarian data. Pencarian dilakukan dengan mencocokkan input dengan nomor delivery order atau NIM dalam array tracking. Jika data ditemukan, maka objek tersebut ditampilkan secara lengkap seperti ini contohnya. Kemudian input delivery order baru memanfaatkan data binding sehingga pilihan paket, harga, dan ekspedisi langsung terhubung dengan objek delivery order. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pino
kemudian paketnya IPS, ekspedisinya reguler. Objek baru kemudian akan ditambahkan ke array lengkap dengan riwayat yang seperti di awal tadi, berupa waktu pembuatan order dan segala macamnya. Oke. Seperti ini. Di tampilan aplikasi ini secara keseluruhan memanfaatkan Bootstrap sebagai kerangka utama dengan penyesuaian pada warna, padding, dan layout melalui style CSS yang hasilnya adalah tampilan yang bersih dan ringan serta konsisten serta mudah dipahami oleh pengguna. Mungkin itu saja hasil dari tugas praktik 3 mengenai pembangunan aplikasi Sita yang berbasis Vue.js. Seluruh fungsi dari komponen telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan sistem dan kebutuhan tugas. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.